Guys, ngeri banget ini guys. Negara Singapura diramalkan bakal kolaps nih tahun 2026 ini. Dan ini semua ada hubungannya dengan perang energi yang sekarang lagi berlangsung di Timur Tengah guys. Makanya lu jangan heran ya kalau pemimpin tertinggi Singapura, Lawrence Wong, langsung bikin press conference guys. Begitu data resmi keluar. Dan data resmi ini ternyata sangat mengerikan loh. Ekonomi Singapura bakal minus 3%. Data ini sudah diverifikasi dari berbagai sumber. Ada Eurasia Group, ada Bloomberg, ada IMF, ada di Energy Institute, termasuk Macrobond juga ada. Nah inilah kompilasi datanya. Sebenarnya data apa sih yang bikin si Lawrence Wong ini terkencing-kencing guys? Dan gimana nasib Indonesia ya? Menurut para ahli-ahli ekonomi dunia, situasi Hormuz ini bakal bikin Indonesia bubar kah? Atau malah justru cuan? Kalau penasaran jangan di skip video ini, let's check this out. This is not, as I said, just a passing storm. It's not rain today, sunshine tomorrow. We are entering more turbulent weather. We can expect the economy to slow down this year, which will exacerbate cost of living concerns because incomes will be affected, which will make job anxieties even worse because there will be concerns about whether fresh graduates can get jobs. There will be concerns about retrenchments, job losses, which can possibly go up this year. And it's not just a one-year matter. It can stretch on for a bit longer. This is not, as I said, just a passing storm. It's not rain today, sunshine tomorrow. I mean, people will say that, this is, are you to be believed? And they may accuse us of fear-mongering. I would say, remember at the beginning of COVID, everyone also thought this was going to be very short. I don't know how long this next storm will last, but I am sure it is not a one-year affair. It is going to be more prolonged. It is going to be weighing heavily on the global economy and our own economy, which will directly impact the concerns around cost of living and jobs. And that's why I ask Singaporeans to consider carefully how do we want to put together the best possible team in government in order for us to navigate these storms, steer Singapore safely through, and make sure we secure a brighter future for everyone. Menarik nih guys, jadi di sini lu udah lihat ya, Lawrence Wong dari sebuah negara terkaya di Asia Tenggara dan menjadi hub bagi perdagangan Indonesia aja sampai impor energi dari Singapura by the way. Kita impor minyak bumi itu dari Singapura. Dan dia bilang sendiri, lu siap-siap ya kalau lu jadi warga negara Singapura, lu bakal graduate, lu bakal lulus dari kampus. Siap-siap jadi pengangguran lo. Ini fakta, ini realita. Dia ngomongnya terlalu gamblang sih menurut gue. Jadi ya ada ketidakpastian ekonomi, ada ketidakpastian lapangan kerja, dan dia udah bilang terus terang siap-siap aja bakal banyak pengangguran di Singapura guys. Dan gue lihat apa yang dibilang oleh Singapura ini adalah fakta dan ini kebenaran. Kenapa? Karena ternyata sekarang keluar data baru dari Eurasia Group guys. Dia mengkompilasi data terkait negara-negara yang paling terdampak dengan situasi di Hormuz. Ada Indonesia juga by the way, tapi gue gak mau bahas Indonesia, gue lagi mau bahas Singapura. Dan ternyata dalam data itu hanya sedikit loh negara di Asia yang bisa tetap tumbuh positif, yang tetap bisa terdampak baik, diuntungkan bahkan dengan perang Hormuz. Dan lu tahu dalam data itu yang paling penting apa? Posisi Singapura di mana? Ternyata posisi Singapura ada di paling bawah. Dia minus 3%. Lu bayangin ekonomi Singapura bakal sangat-sangat dirugikan dengan situasi Hormuz. Minus 3% perekonomian dia. Nah kalau lu lihat peringkat satunya yang diuntungkan ternyata adalah negara seperti Rusia. Dan lu pasti udah tahu kenapa hasilnya begini. Ya gara-gara lu nonton podcast Benik sama Duta Besar Rusia. Di situ udah gue bilangkan dengan secara gamblang. Rusia negara yang sangat diuntungkan. Terserah lu mau bilang apa. Tapi Rusia sangat diuntungkan. Karena begitu harga minyak bumi naik. Harga gas naik. Rusia adalah negara yang sangat kuat ekspor minyak bumi. Migas, dia sangat-sangat diuntungkan ketika tambah mahal harga energi nih guys. Nah sebetulnya sih selain itu ya juga negara-negara Arab lah. Tapi kan negara Arab udah pasti lah ya, Timur Tengah mereka punya banyak minyak. Nah yang mengagetkan ternyata Indonesia, tapi itu bakal kita bahas nanti guys. Gue mau bahas dulu kenapa ternyata Lawrence Wong terberit-berit, terkencing-kencing bikin pernyataan pers. Karena ternyata data yang lu lihat di layar kaca ini, posisi Singapura yang ada di minus 3% ini, ya ini udah data resmi yang diakui oleh berbagai organisasi internasional. Ada IMF, ada Macrobond, ada Bloomberg, ada International Energy Institute, termasuk ya Eurasia Group. Jadi ini udah data yang sangat valid dan lu jangan heran juga kalau banyak investor hari ini takut di Singapura, kabur mereka bahkan dari Singapura. Karena negara Singapura
Singapura bisa jadi kolaps guys. Apalagi Lawrence Wong udah bilang ini bukan terjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Nggak. Bakal terjadi dalam waktu yang lebih panjang dari itu. Bisa bertahun-tahun loh. Kenapa bisa? Karena teman-teman tahu ya, Singapura itu adalah negara hub. Dia bukan negara yang punya sumber daya alam seperti Indonesia. Dan lu jadi penasaran dong ya, Indonesia posisinya di berapa? Nanti kita bakal bahas, makanya lu jangan skip video ini. Tapi yang paling penting, kenapa Singapura bisa kolaps? Karena sebagai negara hub, dia itu mengandalkan energi murah guys. Energi murah apa? Pariwisata. Ya berarti harga aftur harus murah. Orang bisa liburan main judi di sana. Tapi bayangkan kalau harga tiket pesawat makin mahal, orang makin malas liburan ke Singapura. Orang makin mahal berbisnis ke Singapura. Dan dia bukan jadi hub pesawat terbang doang loh, tapi juga jadi hub untuk kapal. Kapal-kapal makin banyak yang transit, bolak-balik mondar-mandir Selat Malaka segala macam, belanjanya di Singapura akan mulai terasa ketika harga minyak itu makin mahal. Nah Pak, tapi kan Singapura juga ekspor hasil refined oil. Betul, tapi lu jangan lupa mereka gak punya sumur minyak, mereka gak punya tambang minyak guys. Minyaknya mereka impor dari Arab Saudi. Lah kalau biaya modalnya aja udah mahal, artinya mereka kan jual bisa jadi lebih mahal lagi. Dan belum tentu pun orang jadi mau beli dari Singapura. Karena begitu harganya udah kelewatan mahal, apa pembeli bakal cari substitusi lain, atau yang kedua, mereka kan berhemat. Jadi negara seperti Singapura yang gak punya minyak, yang gak punya gas, yang gak punya batu bara, semua energinya dia impor minyak mentah, dia impor gas LNG. Begitu harga energi naik, maka komponen biaya langsung naik besar. Artinya Singapura ekonominya sangat boros energi. Artinya Singapura memang menjadi pusat refinery minyak terbesar di Asia, tetapi mereka akan beli minyak dengan harga yang lebih mahal. Biaya produksi bakal naik, ujung-ujungnya margin dia bisa tertekan guys. Akan berbeda dengan Indonesia atau Australia. Negara kita ini ya suka gak suka, hobinya ekspor energi, batu bara. Begitu harga naik, cuan. Kita juga ekspor gas, harga naik, cuan. Sedangkan Singapura belinya mahal dulu, baru dia olah. Nah ini kan resikonya lebih tinggi guys. Ya ujung-ujungnya negara hub seperti Singapura yang jadi hub pelabuhan, hub penerbangan, hub logistik global, ujung-ujungnya apa? Semua sektor ini kan sangat tergantung dengan energi. Jadi jangan heran kalau biaya shipping bakal terus naik, biaya penerbangan bakal terus naik, inflasi bakal naik. Ujung-ujungnya apa? GDP Singapura pasti tertekan guys. Makanya teman-teman gak usah heran ya, negara yang gak punya basis sumber daya alam, di situasi energi sekarang semua serba mahal, mereka gak bisa dapat windfall dari kenaikan energi ini. Karena mereka juga gak bisa cepet-cepetan jual dengan harga yang terlanjur tinggi, karena mereka cuma middleman, cuma broker energi. Mereka gak punya sumber dayanya langsung. Yang diuntungkan tadi ya, negara yang punya sumber daya langsung, Rusia, Arab Saudi. Mereka cuan gede bro. Dan bukan cuma Singapura yang terdampak, Jepang juga guys. Jepang itu ya negara manufacturing butuh apa? Butuh energi murah. Jepang impor dari kita batu bara, Jepang impor gas, Jepang impor minyak bumi. Mereka negara-negara manufacturing yang punya sumber daya juga bakal siap-siap wajib nyungsep guys. Karena suka gak suka hampir semua energi yang ada di Jepang sama seperti Singapura ya mereka impor. Minyak bumi dia impor, gas dia impor. Biaya industri mereka ujung-ujungnya bakal naik. Dan produk akhir mereka, produk ekspor mereka ujung-ujungnya apa? Jadi kemahalan, jadi gak kompetitif. Dan artinya perekonomiannya pasti bakal melambat guys. Makanya lu jangan heran ya, Perdana Menteri Jepang dari kemarin wah sibuk kemana-mana. Jilat pantat Iran iya, jilat pantat Donald Trump iya. Semua dia jilat, yang penting apa? Jepang tetap bisa survive guys. Mereka kalau perlu main bukan cuma 2 kaki, 4 kaki pun mereka main guys. Hebat nih sana ini. Dan ini sebetulnya warning yang betul-betul valid, dan Indonesia harus siap-siap, bukan cuma malah tenang-tenang. Wah kita aman karena Indonesia nggak impor energi dari Hormuz, dari Timur Tengah, kata salah satu menteri. Kita kan impornya dari Singapura. Ya Singapura aja hari ini lagi panik nih guys, gara-gara harga energi naik terus. Dan ekonomi mereka suka nggak suka sudah digaransi guys bakal terdampak. Dampaknya negatif loh, minus 3%. Nah Indonesia sendiri gimana? Ternyata guys, Indonesia adalah salah satu negara yang diuntungkan. Karena kalau lu lihat grafik itu, Indonesia ketika terjadi perang energi ini, kita termasuk dalam negara yang diuntungkan. Dampaknya positif, hampir bisa 1% lah pertumbuhan ekonomi kita bakal malah berdampak positif ketika terjadi krisis. Kenapa? Karena berbeda dengan negara-negara itu yang hobinya impor energi. Suka gak suka, Indonesia sebetulnya adalah net eksportir energi. Kenapa? Karena kita masih punya batu bara guys. Batu bara kita ekspor dalam jumlah besar. Sayangnya nih memang Indonesia masih ada celah. Pembangkit listrik tenaga diesel masih ada Indonesia, khususnya di pulau-pulau terpencil. Yang kedua apa? Kendaraan, logistik kita masih banyak yang pakai solar, masih banyak yang pakai BBM. Ini sebuah
kehilangan karena kita lagi-lagi menggadaikan rupiah. Rupiah kita jual, kita tukar ke dolar, dolarnya kita pakai buat beli minyak, minyaknya masuk ke Indonesia, apa yang dilakukan? Dibakar. Kan sayang banget, padahal duitnya bisa buat bangun sekolah, bisa buat bangun jembatan. Tapi kenapa duitnya malah kita buat impor minyak ya? Terus dibakar lagi sampai sini, kan bodoh. Tapi ya anyway, Indonesia suka gak suka, kita punya batu bara. Sayangnya batu bara kita jual dengan harga murah. Karena kalau lu lihat ya indeks batu bara Indonesia, ICI itu harganya entah kenapa selalu lebih murah dibanding indeks batu baranya Newcastle yang ada di Inggris guys. Entah kenapa kita selalu jual lebih murah. Goblok banget. Kita jual batu bara murah terus kita impor minyak mahal. Bego, iya, sedih, iya, tapi itulah nasib negara lu ini. Katanya negara ekspor batu bara, harusnya kita dong yang punya hak menentukan harga batu bara kita itu berapa. Toh ini sumber daya yang tidak tergantikan, jumlahnya bakal makin terus habis. Terserah aja kita pasang harga berapa dong. Kenapa jadi kita ekspor dengan harga murah ya? Ya udahlah, itu misteri, biarkan hanya Tuhan yang tahu guys. Tapi jadi pertanyaan gini guys. Kenapa ya Indonesia bisa justru diuntungkan ya? Lu setuju gak sih dengan analisisnya Eurasia, Bloomberg, and IMF itu guys? Indonesia menjadi negara yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Dan sebetulnya kita bisa ambil peluang gak nih dengan kehancuran Singapura? Karena begitu Singapura hancur, pertumbuhannya hancur, ekonominya nyungsep, pengangguran di mana-mana. Menurut gue ini sebetulnya adalah peluang loh buat Indonesia bisa menculik talenta-talenta orang-orang berbakat yang sekarang lagi anxiety. Mereka lagi pusing guys. Banyak gue ketemu S1, S2 Singapura ketakutan, gak bisa dapat kerjaan. Menurut gue ini justru peluang bagus buat kita impor mereka, tenaga kerja profesional yang pinter, yang brilian, buat membangun perekonomian Indonesia. Brain drain, kita download aja otak-otak pinter itu guys. Tapi ya tadi ya, memang Singapura juga pinter nih. Mereka bilang ini, halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Tapi ya tadi ya, memang Singapura juga pinter nih. Mereka bilang ini, di akhir interview tadi Lawrence Wong bilang ini momen buat Singapura mulai menarik orang-orang yang lebih pinter lagi, orang-orang yang lebih capable ke pemerintahan. Dan mereka wajib lakukan itu guys. Dan mereka bisa lakukan itu. Karena Singapura adalah negara diktator. Mereka bisa. Indonesia bisa gak? Karena kemarin ada yang bilang, kok Indonesia gak melakukan meritokrasi? Lupa dia. Kita ini bukan negara diktator seperti Singapura. Yang setiap tahun pemilu partai yang menang dia lagi. Enggak. Indonesia ini negara 1000 partai guys. 1000 partai, 1000 ormas, 1000 LSM. Ya lu bayangkan aja. Begitu lu naik jadi presiden, ada 30 partai mendukung lu. Ya masa mereka gak dapat kursi? Masa mereka pangku-pangkuan? Logika aja loh. Itu adalah beban sistem demokrasi kita. Yang mau gak mau kita harus bayar mahal. Karena demokrasi tidak pernah berbicara soal kompetensi. Demokrasi tidak pernah berbicara soal meritokrasi. Demokrasi berbicara tentang apa? Bagi-bagi kursi. Kenapa bagi-bagi kursi? Ya bagi-bagi kekuasaan. Memang itu esensinya demokrasi. Makanya dipecah-pecah. Ada eksekutif lah, ada legislatif lah, ada yudikatif lah, ada khusus untuk anti korupsi lah, ada khusus untuk melihat pergerakan pesawat di bulan lah, ada khusus untuk memantau moneter lah, ada khusus untuk memantau energi lah, ada khusus untuk semua dipecah-pecah guys. Itulah esensi demokrasi. Bagi-bagi kekuasaan guys, dibelah-belah. Ada yang pegang konstitusi lah, Mahkamah Konstitusi. Ada yang pegang buat auditor lah, BPK. Ada yang pegang buat penegakan hukum lah, segala macam dibagi-bagi. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kursi. That is demokrasi. So demokrasi itu gak berbicara tentang meritokrasi. Demokrasi tidak berbicara tentang kompetensi. Demokrasi berbicara tentang suara terbanyak, siapa yang paling populer. Dan untuk mendapatkan popularitas lu butuh dukungan dari LSM. LSM ini ngaku punya 2 juta massa. Oke, bantu. Lu punya berapa massa? Partai sekian juta orang. Ormas sekian juta orang. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kursi. Nah, Indonesia bisa gak seperti Singapura untuk menghadapi situasi
sepelik ini guys, karena ini betul-betul darurat loh. Bisa gak ya Indonesia pakai sistem yang sama, meritokrasi? Dipilih orang-orang yang benar-benar capable di kementerian kita, pejabat-pejabat kita, bisa gak? Untuk sekarang gue bilang tidak bisa guys. Kenapa? Ya tadi, partai itu udah berkeringat, udah berdarah-darah guys buat memenangkan pemilu. Terus mereka gak dapat kursi gitu, pangku-pangkuan mau lu. Geli gak lu? Terkena lagi lu pangku-pangkuan. Gimana dong solusinya guys? Coba dong lu kasih tulis di kolom komentar ini. Gimana ya supaya Indonesia itu bisa punya pemimpin yang capable guys. Menteri-menteri yang capable guys. Jangan menteri kita yang capable cuma 2 biji, 3 biji doang nih. Dan suka gak suka, itulah beban sistem demokrasi yang kita punya guys. Atau yang memang udah paling bener lah. Kita pakai gayanya Vietnam, gayanya Cina guys. Satu partai aja. Makanya teman-teman kalau lihat 8 tuntutan Benix, di situ gue tulis tuh secara terperinci tuh. Kalau lu pengen Indonesia jadi negara maju, ya pemberantasan korupsi wajib. Tapi itu gak bakal terjadi guys. Selama Indonesia masih pakai sistem multi partai. Makanya teman-teman gak usah heran. Kalau 8 tuntutan Benix itu minta apa? Dibubarkan guys sistem multi partai. Supaya Indonesia bisa profesional. Kayak Cina, kayak Vietnam, kayak Singapura guys. Lu setuju gak sih dengan 8 tuntutan Benix? Lu setuju gak sih? Banyak partai itu justru membebani kita, justru menciptakan korupsi di daerah-daerah, di kabupaten, di provinsi, wali kota, DPRD. Wah kacau bro. Lu setuju gak guys? Kalau kita bubarkan sistem multi partai, kita udah berada dalam kondisi genting nih guys. Lu setuju gak dengan itu guys? Kalau enggak, lu gak usah bicara meritokrasi. Lu gak usah bingung kalau kok menterinya bego ya segini ya. Kok Indonesia tidak hire orang yang kompeten? Hey bro, lu berpikir dulu, lu tuh tinggal di negara mana? Coba lu pikir guys. Coba teman-teman saling refleksi lah hari ini. Sejak tahun 98, beban sistem demokrasi itu apa yang terjadi? Bank sentral kita direbut guys sama IMF. Kementerian kita di kafling-kafling guys. Kekuasaan eksekutif kita makin lemah guys. Padahal lu ikut pemilihan umum kan coblos presiden ya. Tapi ternyata presidennya gak punya hak lu buat ngontrol perekonomian negara kita loh. Ternyata yang kontrol malah bank sentral. Padahal bank sentral lu tidak coblos siapa yang duduk di kursi bank sentral. Tapi dia bisa menentukan nilai kurs rupiah lu makin lemah. Inflasi tinggi. Konyol guys. Konyol. Dan ini gak berlaku di Vietnam guys. Makanya Vietnam hari ini target ekonomi dia, GDP dia tumbuh berapa? 10% bro. Bisa gak? Bisa. Bank sentral di bawah kendali pemerintah. Jelas. Cina bisa gak? Cina bisa. Bank sentral di bawah kendali pemerintah Cina. Di bawah partai komunis Cina bro. Jelas. Satu arah bro. Satu tubuh. Indonesia gak bisa bro. Ya suka gak suka. So buat teman-teman gimana nih solusinya ya? Singapura udah gerak cepet nih. Dia bakal reshuffle kabinet besar-besaran. Diisi oleh orang-orang yang super capable. Mereka bisa lakukan itu karena mereka negara otoriter. Mereka negara diktator guys. Indonesia gimana nih caranya supaya kita bisa gesit nih dengan perkembangan zaman nih. Coba dong teman-teman share dong di kolom komentar di bawah ini. Lu setuju gak sih dengan idenya Benix? Kita harus bubarkan sistem multipartai? Atau ada cara lain lagi nih? Apa ya cara lainnya? Soalnya sistem multipartai menguntungkan oligarki sih ya. Mereka bisa masuk dari hijau, mereka bisa masuk dari kuning, mereka bisa masuk dari ungu. Kalau nanti mereka nggak kompak, masuk dari merah. Merah nggak bisa diatur, bisa masuk dari putih. Enak banget ya. Belum lagi ormas-ormas, belum lagi LSM-LSM. Jadi ujung-ujungnya demokrasi itu cuma peperangan antara oligarki. Oligarki mana yang mau lu pilih buat jadi berkuasa? Sedih ya. Padahal kita ikut pemilu bukan buat coblos konglomerat guys. Kita coblos pemimpin loh buat bawa bangsa kita. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa? Segera tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.